Huh. Huh. الفاتحة على من بن علي وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم صل على سيدنا وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, setelah pembacaan surat Yasin, sholawat dan mendengarkan untean mutiara hikmah dari Ustadz Ganteng Iis, kita lanjutkan dengan kajian dari saya Pak Novel. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan berdasarkan hasil istikharah saya. Mulai Jumat depan semua kajian saya ganti sementara. Saya akan mengkaji kitab karya Hadratul Syekh Hasyim Al-Asy'ari yang berjudul Adabul Alim wal Muta'allim. Adabnya orang yang alim dan orang yang muta'allim, yang mencari ilmu, baik yang sudah jadi guru maupun yang sedang cari ilmu. Adab-adabnya itu apa saja? Insya Allah kita akan khatamkan kitab itu dalam waktu 2 bulan. Insya Allah 2 bulan khatam. Kalau lebih ya alhamdulillah, agar majelis ini semakin barokah, dan khususnya agar kita warga NU mengerti ajaran Mbah Hasyim Asy'ari rahimahullah. Jangan sampai kita ini bilang kita cinta Hasyim Asy'ari, pengikutnya Hasyim Asy'ari rahimahullah, tapi justru kita melanggar ajaran-ajaran beliau. Kalau kita enggak pelajari buku-buku beliau, maka kita enggak akan ngerti ya bagaimana keilmuan beliau, bagaimana ketakwaan beliau, bagaimana pandangan beliau, apa cita-cita beliau rahimahullah. Insyaallah mulai Jumat depan, baik itu waktu maulid, saya tetap akan mengkaji kitab itu. Selepas maulid kan ada kajian ya, nah tetap kajiannya sama. Hasyim Asy'ari rahimahullah dari kitab Adabul Alim wal Muta'allim atau kitab-kitab yang lain, maka Anda wajib download aplikasi Go Langit. Insyaallah saya akan tulis di situ, bagi di situ. Insya Allah. Setuju semuanya? Setuju. Alhamdulillah, jayanya setelah mundur 30 menit akhirnya muncul juga di hadapan kita. Yang sudah dapat monggo diunjuk, tapi hati-hati itu panas umum. Tunggu agak dingin sedikit. Sebagaimana disebutkan oleh kata pepatah, la barakata fil har wala ladzata fil barad. Tidak berkah kalau mendidih 100 derajat Celcius. Tidak berkah, sakit jadinya lidah. Tapi kalau dingin enggak ada nikmatnya. Makanya yang sedang, enggak, kalau panas jangan yang sedang-sedang saja. Sedang-sedang saja ya adem ya. Yang kroso panasnya tapi tidak melukai lidah kita insyaallah. Malam hari ini saya akan tuntaskan satu hadis yang kita bahas kemarin, karena Jumat depan kita akan mengkaji karya Syekh Hasyim Asy'ari, dan judulnya Jumat depan adalah Guru-guru Yai Hasyim Asy'ari. Siapa guru-guru beliau, biar kita ini ngerti. Salah satu tokoh pahlawan nasional, ulama kita, panutan kita, pendiri NU ini gurunya siapa saja.
Kalau kita mengakui mencintai Hasyim Asy'ari, maka kita juga harus mencintai yang dicintai oleh Hasyim Asy'ari rahimahullah, yaitu guru-guru beliau. Insyaallah coming soon, Jumat yang akan datang. Kenapa enggak sekarang Habib? Kasihan kalau sekarang yang hari ini rodok males karena kehujanan, karena adem nanti gelo, atau yang karena bukan males tapi terhalang oleh halangan gelo. Saya ini tadi termasuk yang rodok males. Kenapa? Baru datang dari Surabaya, hawanya hawa ngantuk, hujan terus, setan males mendatangi saya. Untung dengar suara Ustadz Sayyidi Abdul Aziz Ad-Dabbagh, saya dari dalam radhiyallahu anhu. Ulama besar Sufi Abdul Aziz Ad-Dabbagh, dari dalam saya radhiyallahu anhu. Nah, berkat mendengar suara-suara seperti itu, akhirnya rasa malesnya menyingkir dengan sendirinya. Males itu bisa datang kepada siapapun. Males yang datang sewaktu-waktu itu dalam bahasa Jawa bukan males. Karena bahasa Jawanya males, dia males keset gitu ya. Tapi orang Jawa punya bahasa sendiri untuk males yang datangnya tiba-tiba, yaitu aras-arasen. Betul kan? Ya, aras-arasen itu apa? Males yang datangnya tiba-tiba. Kalau jadi sifat watak namanya keset, ojo keset. Itu males yang udah jadi sifat atau watak. Tapi kalau belum jadi watak, capek atau hawanya memang enak buat tidur, terus jadi males, itu bahasa Jawanya namanya aras-arasen. Alhamdulillah sekelompok orang aras-arasen kumpul jadi satu malam hari ini. Hawanya enak enggak buat tidur tadi? Enak ya? Apalagi udah naik motor kena semriwing gitu, seperti AC tapi gedenya sealam semesta ini. Enak adem. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, sambil lagi dibagikan minumannya yang sudah dapat, monggo dinikmati. Saya juga mau menikmati, boleh toh? Bismillahirrahmanirrahim. Monggo diunjuk. Pemirsa dimanapun Anda berada, silahkan disiapkan dulu. Kamera yang di belakang saya sudah dibetulkan belum? Nyotengnya kursi saya soalnya. Coba dicek. Mau tengah, mau atas, mau pinggir, dimanapun boleh. Nanti Jumat depan belakang ini saya kasih backdrop ya, ada layarnya. Layarnya adalah Go Langit untuk iklan. Go Langit. Alhamdulillah sudah lahir sepekan yang lalu. Ya namanya baru lahir ya, wajar kalau tengkurap melumah. Tapi jangan kaget, nanti bayi yang namanya Go Langit ini 1 bulan sudah bisa terbang insyaallah. Ya 1 bulan sudah bisa terbang. Makanya belum lama sudah update terus insyaallah. Monggo diunjuk. Alhamdulillah. Enak ya? Iya. Buat sendiri, puji-puji sendiri. Kalau saya tidak memuji buatannya teman-teman saya, siapa yang akan memuji? Anda tidak pernah muji, cuma seruput entek. Bahkan sambat kok radijok. Bismillah. Alhamdulillah. Ya ini loh Rio, jangan kepala saya yang disyuting. Ya, nah yang hadir yang disyuting. Zoom lagi, zoom in. Saya arahkan kamu, zoom in Mas Rio. Ya lagi, enggak, betul tadi posisinya. Ya lagi, oh udah cukup. Nah kalau yang di depan sini kan dapat dari yang lain kameranya. Udah itu terkesan banyak yang hadir, termasuk tipuan kamera. Ya memang alhamdulillah banyak, tapi itu kan terkesan banyaknya luar biasa.
Oke, udah siap semua? Ya. Jangan lupa ya, Jumat yang akan datang kita akan bahas kitab Adabul Alim wal Muta'allim karya Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari rahimahullah. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua amal yang baik apapun itu bergantung pada niatnya. Jadi niat itu apa? Qasdus syai' muqtarinan bi fi'alih. Kalau dalam bahasa santri, niat didefinisikan qasdus syai' muqtarinan bi fi'alih. Meniatkan sesuatu yang langsung diiringi dengan aksi. Ya, ada aksinya. Ada langsung amalnya. Itu namanya niat. Jadi kita harus tahu bedanya niat sama lamunan. Contoh ya, ada orang begini, saya mau menikah, saya mau menikah, saya mau menikah. Nah, itu ngelamun itu. Itu namanya bukan niat. Kalau niat bagaimana? Dalam kepalanya, hatinya saya mau nikah. Terus dia ambil tanggalan, bunderi tanggal, bulan, tahun, ya. Kemudian dia ngadep orang tuanya, bawa tanggalannya, Pak, Bu, saya tanggal ini, bulan ini mau nikah. Bapak ibunya nanya, jodohnya mana? Lagi dalam proses pencarian. Ya, dalam proses pencarian. Monggo ibu bapak doakan. Terus kalau bapak ibu punya pandangan, tunjukkan pada saya. Kalau saya cocok, langsung saya akan tanda tangani. Nah, itu namanya niat. Tapi kalau cuman saya mau nikah, saya mau nikah, itu namanya bukan niat, itu namanya melamun, namanya amal. Karena itu dikatakan bahwasanya amal ini, lamunan-lamunan itu banyak dari setan. Lamunan-lamunan banyak dari setan. Tapi kalau niat itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemarin saya udah nanya, sepekan yang lalu, niatmu hidup untuk apa? Seminggu nyari udah ketemu belum? Jawabannya masih senyum semua. Gak Robib. Niatmu hidup untuk apa? Itu dicari ya, dicari sampai ketemu. Niatnya hidup ini nomor satu untuk apa? Kemudian kalau kita perhatikan lanjutan hadisnya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai yang diniatkan. Ini hadis yang merupakan bonus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karunia Allah yang sangat besar buat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana? Karena belum bisa mempraktekkan seperti yang diniatkan, sudah dapat pahala persis bahkan lebih dari yang diniatkan. Contoh, saya niat mau sedekah setiap hari 2 miliar. Keren atau enggak keren? Keren. Tapi kalau ngomong begitu namanya melamun. Langsung aksi, tiap hari sedekah 10.000. Tiap hari sedekah 10.000. Kenapa? Bisanya baru 10.000. Tiap hari dia bukan dapat pahala sedekah 10.000, tapi tiap hari dapat pahala sedekah 2 miliar. Kalau begitu, why not? Kenapa kita enggak pasang niat yang baik-baik? Kenapa kita enggak pasang niat yang besar-besar? Karena Allah memberi sesuai niatmu, bukan sesuai amalmu. Ya, Allah memberi sesuai dengan kekayaannya Allah Ta'ala, bukan sesuai dengan kelemahanmu. Sehebat apapun kita amal itu kecil, betul. Ayo mau pamer amal apa coba di sini yang jago amal? Mau pamer sholat, rukuknya jenengan kira-kira berapa lama maksimal kuat? Kalau saya adakan lomba rukuk, kira-kira pemenangnya siapa nih ya? Lomba rukuk 15 menit. Jungkel atau enggak jungkel? 15 menit rukuk, itu begitu iktidal enggak bisa ya. Ya kan?
Sementara Nabi Muhammad SAW itu ruku lama. Bahkan Sayyidi Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi rahimahullah, beliau mengatakan bahwasanya dalam sholat itu posisi gerakan yang paling kusukai dan paling nikmat adalah ruku, bukan sujud tapi ruku itu posisi paling angel itu ya, ngadeg ya enggak, sujud ya enggak. Terus ditanya Habib Ali, kenapa di ruku? Karena di Al-Quran tidak ada sujudlah bersama orang-orang yang sujud. Di Al-Quran itu artinya rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Artinya rukuk punya kelebihan tersendiri. Nah kalau kita ditanya bagian sholat yang paling nikmat buat kita mana? Assalamualaikum warahmatullahi. Salam ternyata. Begitu bab paling enak at-tahiyat, bab rukun terakhir Assalamualaikum warahmatullahi. Itu paling nikmatnya bagian sholat. Betul? Jujur mawon. Apalagi sholat tarawih imamnya agak panjang, begitu salam alhamdulillah. Bener nggak itu? Oh tuh ibu tuh semangat betul. Lah ini kita ini belum bisa ngerasakan nikmat-nikmatnya sholat bagian per bagian. Kalau ulama merasakan waktunya akan dihabiskan untuk rukuk. Kata Habib Ali Habsyi rahimahullah, saya ini dikasih umur berapapun kalau bisa semuanya mau saya buat rukuk, semuanya mau dibuat rukuk, dari enaknya rukuk. Nah, ini kalau saya buat lomba rukuk nih kira-kira bagaimana, kuat nggak ini? Kalah kita. Nah Allah Ta'ala punya malaikat, sejak malaikat itu diciptakan rukuk terus selama-lamanya. Jadi kita mau pamer rukuk kita kalah malaikat. Ada yang malaikat ini tugasnya rukuk terus, ada yang malaikat tugasnya sujud terus, ada malaikat tugasnya i'tidal terus, ada malaikat tugasnya tasbih terus. Jadi amal kita ini nggak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan amalnya makhluk-makhluk Allah yang Allah ciptakan khusus untuk beramal. Khusus untuk beramal, khusus untuk muji-muji Allah subhanahu wa ta'ala. Jenengan tahu raja itu punya di kanan kiri bagian ngipasi, betul ya? Seperti saya di bagian kanan khusus ada ini Edwin ini bagiannya apa nih? Hah? Ukup ini bagian permenyanan, nah, permenyanan ya. Bagian permenyanan ini Edwin di sebelah kanan. Kalau raja kanannya ada, kiri ada, bagian apa? Ngipasi. Tugasnya cuma ngipasi saja, nggak boleh tugas yang lain. Ada yang bagian mijeti, tugasnya mijetin saja. Allah subhanahu wa ta'ala ini nyuruh kita ibadah, nyuruh kita zikir, tapi Allah nggak butuh zikir kita, Allah nggak butuh ibadah kita. Kenapa? Allah sudah ciptakan makhluk-makhluk yang khusus untuk zikir, makhluk-makhluk yang khusus untuk ibadah, nggak butuh pada kita semuanya. Makanya kita jangan sok dengan ibadah kita. Justru Allah mau bermurah, Allah mau bermurah, mau kasih kita sesuatu, mau ambil atau tidak. Dan Allah suruh kamu niat saja, lakukan yang bisa kamu lakukan, aku memberi sesuai yang aku bisa lakukan. Masya Allah, kita melakukan apa yang bisa kita lakukan, Allah memberi sesuai yang Allah bisa lakukan. Kalau judulnya apa yang Allah bisa lakukan, limited atau unlimited? Unlimited, gak ada batasannya. Makanya jangan takut niat, baru niat saja kok takut. Saya niat mau beli tanah 200 hektar. Buat apa? Bangun pesantren, lapangan sepak bola, parkir jamaah, tempat untuk jamaah ar-raudhah nanti kalau mau nge-game, kemudian ada kolam renangnya, kemudian ada tempat untuk jamaah ar-raudhah nonton binatang-binatang untuk menyamakan dirinya sama atau tidak, kebun binatang, tafakur gitu kan ya, ruang untuk tafakur, lengkap. Niat itu Allah ngasih lebih dari yang kita niatkan. Minimal sama.
Makanya orang-orang soleh senang niat kalau pagi, saya niat mau begini, saya niat mau begini, saya mau niat mau begini. Tapi buktinya niat yang baik kalau diikuti dengan segera berbuat yang baik. Saya niat mau sholat duha 8 rakaat, 2 rakaat saja nggak dilakukan. Ya, waktunya luang, 2 rakaat saja nggak dilakukan, bilang niatnya 8 rakaat. Nah kalau orang niat 8 rakaat, dia mulai dari 2 rakaat dulu, mampunya 2 rakaat, Allah bukan kasih pahala 2 rakaat, Allah kasih pahala 8 rakaat. Enak atau enggak enak ini? Enak. Kita ini berbisnis tijaratan lan tabura, bisnis yang enggak akan sia-sia, bisnis yang enggak akan rugi, karena bisnisnya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tuh membahasakan dalam Al-Quran, Allah yang membeli, kita yang menjual. Kamu jual, Allah yang beli. Bahkan Allah minjem. Siapa yang mau minjemin Allah? Siapa yang mau minjemin? Allah subhanahu wa ta'ala. Nah kalau kita udah tahu seperti itu, kira-kira berani niat atau takut niat? Berani niat atau takut niat? Contoh-contoh, yang belum punya mobil, baru punya motor, coba angkat tangan. Loh, angkat tangan aja takut loh. Alhamdulillah banyak nih belum punya mobil. Oke, yang tadi baru punya motor pengen punya mobil, coba angkat tangan. Loh, jumlahnya sudah berkurang. Jumlahnya udah berkurang. Tadi ketika ditanya yang belum punya mobil tapi sudah punya motor, coba angkat tangan. Yang sudah punya motor pengen punya mobil, coba angkat tangan. Yang tadi begini terus ini jadi ragu-ragu. Kenapa? Mikir duitnya teko endi, uangnya dari mana, gaji pas-pasan, utang belum dibayar. Ini Habib kok ngajak saya mikir beli mobil, motor belum lunas, servis juga belum bisa, duitnya enggak ada, kakek mikir mas. Cuma disuruh niat, pengen niat saja kok enggak berani. Orang yang enggak berani berniat itu karena dia melihat dirinya. Selama orang itu melihat dirinya, akunya yang dilihat, dia pasti lupa pada Tuhannya. Poin ini. Jadi kalau kita lihat diri kita pasti lupa pada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi begitu kita lihat Allah subhanahu wa ta'ala, gak takut kita pada diri kita. Saya ini kok bodoh ya, belajar kok pinter angelmen, tapi saya pengen jadi juara nomor 1 sejagat raya. Wah, temennya mentertawakan, alah goblok gaya. Gaya, kamu tuh jangan gaya, sadari dirimu, terima kondisimu. Lihat kenyataannya. Kamu tuh sudah tidak naik 4 kali kok, mau paling pinter sejagat raya. Jawabannya santai, kata Habib Novel, lihat Allah, jangan lihat diri. Wah, lihat Allah maksudnya bagaimana? Yang bisa membuat pinter Allah, bukan saya. Tugas saya niat dan diikuti dengan usaha. Saya mau belajar semaksimal yang saya bisa. Nanti yang merubah otak saya, klik, Allah subhanahu wa ta'ala. Kok ya delalah, habis ngomong begitu ketabrak, kepalanya kejeduk, duk, pingsan. Begitu dia sadar, jadi pinter. Mau yang begitu mau? Ya rasa anggo ketabrak loh mas. Ya mau, tapi nggak usah pakai susah. Nah ini kalau orang niat betul, niatnya betul, sungguh-sungguh, Allah nanti akan kasih jalan. Walladzina jahadu fina, siapa yang bersungguh-sungguh menempuh jalan kami, termasuk dalam berniat, Allah akan bukakan pintu jalan-jalannya Allah. Lanahdiyanahum subulana, pasti kami akan bimbing dia menempuh jalan kami. Enak atau enggak enak? Yang tadi sudah punya motor, belum punya mobil, ya kira-kira pengen punya mobil enggak? Pengen punya mobil enggak? Yang harga berapa? 1 M. Pajero kemurahan.
Mesti tanya, kalau Pajero mau yang baru atau yang bekas? Walah enggak ya baru. Yakin Pajero? Kemarin katanya expander atau ras atau yang di atasnya. Nah, Fortuner sama dengan Pajero kurang lebih. Velfire Alphard oke, boleh masuk. Ya, itu harganya tinggi. Tapi pajaknya sekitar 10 juta, sanggup bayar? Mulai mundur nih, waduh ya. Diputar-putar gitu aja mumet kok ya. Masih mikir, gagal. Kalau udah niat terus mikir, oh itu kalau Velfire Alphard itu pertalite ya kurang pas, pertamax. Mikir lah pertamax ya. Wah, kalkulasi, nah model-model kalkulator begini kok mau dapat, hilangkan semua itu, hilangkan, kamunya buang dulu. Ini judulnya lagi apa namanya? Niat, buang semua hitung-hitungan, buang, niat dulu. Nanti asik itu, ambil pulpen sama kertas, bayangkan mau beli rumah, set, omah, set, istri. Gambaran beda, gampang, perempuan gampang toh, kepala kasih kotak gitu, apa segitiga, rok ya kan ya, perempuan, anak berapa? 5. Oh niat dulu bu, ibu jangan protes. Oh ini para calon suami di depan saya anak muda ini niat 5, misal begitu ya, oh 5 omanya gambar sing gede, 5 kok tipe 21 nggak cukup. Tipe 36 nggak cukup. Wah anak 5, ini rumahnya harus besar nih, besar. Mobilnya bagus atau jelek, mape sisan, buat garasi. Lah gambar rumah nggak pakai garasi kok gitu, mau beli mobil, kan nyusahkan orang. Orang kalau beli mobil, tapi dia nggak punya garasi, parkirnya di pinggir jalan, akhirnya ganggu jalan umum, dan itu setiap hari. Betul. Nah, makanya dalam Islam ada kajian khusus tuh, bagaimana hukumnya kita pakai bahu jalan umum setiap hari. Jangan saya bahas di sini, nanti akan jadi viral, timbul masalah. Jangan. Biar Ustadz Abdul Somad yang bahas begitu. Nanti kalau ada 2 Abdul Somad kan repot, cukup 1 ya. Nah ini gimana caranya? Ya bangun rumah, garasinya yang gede, niat dulu. Niat. Nah, bukti niat apa? Kamu sudah mau gambar. Bukti niat apa? Kamu udah letakkan tuh anak 5 kamu gambar. Ini sudah namanya sudah amal. Muqtarinan bi fi'li. Kalau masih di kepala namanya ngelamun. Ngelamun. Sudah paham? Pulang dari sini buktikan. Nanti terwujudnya tahun berapa lapor sama saya. Habib alhamdulillah dulu pulang dari Masjid Raudhah sudah saya gambar. Wujud apa? Bojo telu. Ngawur gue. Ternyata itu yang digambar bukannya anak tapi istri. Kan yang penting niat dulu Beb. Wah. Masuk. Wah, ngaco awakmu. Bu. Bapak-bapak bahaya ya Bu ya. Nah iya, udah baik. Makanya kalau niat yang baik 4 sekalian, 3 nanggung. Halo. Ya tapi kalau niat itu dibuktikan, 1 dilayani betul-betul, itu namanya niat. 1 enggak diurus kok mau nambah, itu namanya ngelamun. Nah ngelamun itu buat pikiran rusak. Orang ngelamun temennya setan, ujung-ujungnya stres. Makanya jangan ngelamun, tapi ini segera laku. Halo ibu-ibu, jangan marah ya. Tugasnya orang berilmu kan menyampaikan ilmu, betul kan ya? Nah, kita kan belajar nih. Jadi niat itu harus segera diikuti dengan aksi, dengan perbuatan. Jadi yang pengen punya mobil ya, nanti cari di Google atau apa gambarnya dulu. Nah, download, print, tempelkan di kamar, plak. Kalau Anda udah nikah, nanti istrinya, kenapa kok Pak nempel gambar mobil ini? Habib Novel yang suruh. Kenapa? Bukti sudah berniat. Berniat. Nah setelah gambar, besok Anda jalan-jalan ke showroom.
Bib nggak punya duit, nggak bahas duit. Saya nggak nanya duit Anda, bahas niat. Ini babnya nih, niat. Pergi ke showroom, nanya sama mbak-mbaknya itu. Biasanya kan yang jaga mbak-mbak, ya. Walaupun ada mas-mas juga. Dan mbak-mbaknya biasanya kan begitu kan ya. Nah, bukakan pintu. Silakan Pak. Saya belum mau beli, nggak apa-apa, lihat-lihat dulu. Betul kan ya? Nomor teleponnya jangan dikasih, dibel terus nanti kamu. Ya, tapi kalau kamu boleh minta nomor telepon mbaknya, Mbak boleh minta nomor teleponnya? Boleh. Artinya kalau mau nanya-nanya sewaktu-waktu nggak perlu mampir lah lagi. Sudah, oh bagus ya Mbak. Yang lebih bagus ada nggak? Wadah Pak. Yang limited edition? Wadah Pak. Pokoknya ngedan sih. Namanya juga nih niat. Apa-apa? Innamal a'malu biniat. Ini berlaku secara universal. Allah akan kasih sesuai niatmu. Sebab itu bukti yakinmu sama Allah Ta'ala. Kamu yakin tidak sama Allah? Ya Allah, saya yakin kamu akan kasih sesuai niat saya, minimal sama. Ya. Dan syukur-syukur ya Rob kalau ada bonusnya lebih. Ya lah, lebih. Gambarnya mobil 1, punyanya 5, kan lebih berarti itu. Betul kan? Nah, ternyata anaknya lihat pengen juga. Istrinya lihat pengen juga. Semua ada di kepala tapi nggak gambar, nunut. Gambarnya nunut. Nah, setelah sampai di showroom lihat mobilnya, jangan lupa apa yang diajarkan Ustadz Yusuf Mansur, amalkan, pegang mobilnya, sholawatin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya Rabbi sholli ala Muhammad. Kalau mau lebih komplit tambahi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah astagfirullah la haula wa la quwata Al-Fatihah. Sudah komplit itu. Sholawat, tahlil, yasin sekalian kalau perlu. Al-Fatihah komplit. Mbaknya nanya, Pak kenapa begini? Kamu pengen saya belikan? Iya, cara saya begini. Ya, cara saya kalau mau beli barang seperti kalau hati saya mak klok, nanti saya beli, kalau belum klok, ya belum saya beli. Gaya dulu. Duitnya rungono, Mbak. Ini lagi mau mempesona Allah, biar Allah terpesona, hambaku yang satu ini yakin sama aku. Jani ranti apa-apa. Dia nggak punya apa-apa, tapi dia buktikan niatnya, tahu yang bisa mewujudkan niat hanyalah aku. Maka dia bergerak untuk mencari aku. Itu jalannya semua pahala itu. Ibadah. Loh Beb, tapi kan mau beli mobil itu dunia. Ya tergantung Mas, beli mobilnya buat apa? Kan buat ngangkut jamaah ke Raudhah, buat ngangkut jamaah ke Hababul Mustafa, buat ngangkut jamaah ngangkut banser untuk jaga orang-orang yang lagi pengajian, untuk A, semuanya ibadah, pahala. Jalannya itu pahala, itu ibadah. Ini contoh. Kenapa Habib kasih contoh mobil? Biar gampang. Kalau saya ngasih contoh tahajud, Anda kurang bersemangat. Betul kan? Nah, terus tahajud. Nah, tadi sekarang boleh ngasih contoh tahajud. Monggo ditunjuk. Paham, yang sudah habis nggak usah dibahas. Alhamdulillah. Itu batuk-batuk kodo minta jok atau gimana? Maksudnya niat pengen jok. Maksudnya amalnya batuk. Kode. Teman-teman kadang di kode enggak paham, Pak. Kalau saya rodok-rodok paham. Alhamdulillah. Sampai di mana tadi? Tahajud. Ya. Mau tahajud. Niat tahajud. Tahajud sholat sunnah yang dilakukan di malam hari setelah tidur. Betul kan? Jadi tahajud harus tidur. Kalau enggak tidur namanya qiyamul lail, sholat malam. Pahalanya beda. Bedanya di mana? Karena tahajud itu waktu enaknya tidur, bangun. Nah, itu ada mujahadah, ada riyadhah, ada perjuangannya. Kalau qiyamul lail perjuangannya enggak seberapa karena lagi melek, lanjutin aja gitu kan ya, lanjutkan saja. Nah, siapkan alarm. Saya niat nanti mau tahajud jam 3 malam. Niat, ngono itu niat, ngelamun. Itu namanya bukan niat, namanya ngelamun. Niat mau tahajud jam 3 malam, langsung dia pasang alarm 10.
10 alarm, satu beli jam modelnya apa, satu apa, handphone beli macam-macam handphone khusus buat tahajud. Saya beli handphone ini Habib bukan untuk telepon, buat apa? Alarm tahajud. Yang suaranya paling murah Habib, tapi banter Habib. Dibanting nggak pecah ini. Misal begitu ya. Ini bukti kalau dia berniat. Udah, kring, pateni, kring, pateni. Ternyata berkali-kali kring, matikan. Hari pertama gagal, Allah udah kasih sesuai niatnya. Udah kasih sesuai niatnya. Mungkin dia kan matikan gak sadar itu. Dalam keadaan tidur, refleksnya seperti itu. Tapi Allah kasih sesuai niatnya. Hari kedua lebih seru. Kenapa? Orang krungu. Gak denger belas. Tidurnya nyenyak luar biasa. Allah kasih sesuai niatnya. Hari ketiga gak putus asa, dia pasang lagi, bahkan ngomong sama temennya satu kos. Kalau saya gak bangun gerujukan. Kata temannya, iya jelas tak gerujuk. Kenapa? Rasanya matanya alarmmu benten aku. Yang matikan alarm kamu tuh tiap hari saya. Jadi yang bangun saya. Curang kamu tidur saya bangun. Kamu harus saya gerujuk biar ikut Pak bangun. Nah itu namanya niat. Bangun, Masya Allah, alhamdulillah. Bangun juga jam 3 malam. Time tahajud. Buat status. Allah karim. Update status tahajud time. Wah, mari kita mendekatkan diri pada Allah. Wah, kesan-kesannya luar biasa. Ayo bangun, semangat. Lah kalau dia buat status yang do turu. Ya, nggak usah buat status. Kalau buat status itu sebelum tidur. Jam 3 malam mari kita bangun tahajud, niat dari sekarang, pasang alarm masing-masing. Nah itu namanya bagus, ngajak orang tahajud seperti yang saya sampaikan waktu itu ya. Bukan jam 3 malam dia bangun update status, ayo tahajud, itu pamer. Itu namanya pamer, karena kalau dia niatnya memang untuk bangunkan orang, bagaimana orang akan bangun? Ya kalau membangunkan ya sebelum tidur, ajak orang untuk nyiapkan diri agar bisa tahajud. Ke kamar mandi dia mulai sentuh air wadem. Rasido. Gagal menggigil, langsung selimut. Nyelok bojone. Ya. Dek, terserah panggilannya apa gitu ya. Air panas. Tahajud ora kuat. Turu, subuh hilang. Kacau itu. Wah, dia cerita sama temannya, semalam sudah hampir saya berhasil tahajud. Ternyata kalah sama air. Terus saya harus bisa tahajud. Ngapain? Pergi ke toko saya. Ngapain? Beli air panas. Mesin pemanas air. Buat apa? Khusus buat wudhu tahajud. Wah, keren. Keluarkan duit 1.250.000. Istilahnya buat apa Pak? Kita biar tahajud gak kedinginan. Dan juga untuk yang lain-lain biar nggak kedinginan. Udah pasang, malam bangun wudhu wanget. Wah, alhamdulillah, mulai dia Allahu Akbar. Niatnya apa tahajud? Saya pengen niru para wali. Allah kasihnya bukan 2 rakaat tahajud, Allah kasihnya karunia yang Allah berikan para wali, blek Allah berikan kepadanya. Keren toh keren. Tapi enggak niatnya ya biar kelihatan kalau satu kampung saya yang tahajud. Kacau itu enggak dapat pahala. Habis semua pahalanya karena ada ujubnya di situ. Ada berbangga di dirinya dan ada riaknya. Ada sum'ahnya, pengen diperdengarkan oleh orang. Jelas di sini bedanya niat sama ngelamun? Selama ini niat atau ngelamun? Oh pantes. Ayo bangun dari tidur. Makanya kalau kalimat begini, jangan takut bermimpi. Ya, saya akan rubah. Nggak enak itu. Mimpi itu kalau bangun tidak sesuai kenyataan. Iya. Tapi saya akan rubah begini. Jangan takut berniat. Jangan takut berniat. Karena Allah akan memberi sesuai niatmu. Dan sesuai kekayaan Allah subhanahu wa ta'ala, bukan kemampuanmu, bukan kemampuanmu. Oke? Jadi nanti niat beli mobil, niat beli rumah, niat punya anak yang
Itu sesuai kesepakatan masing-masing. Ya, niat pengen haji, niat pengen umrah, niat. Oh iya, saya mau kabarkan lupa. Hasil saya nanya sama jenengan tuh ya. Polling itu kan akhirnya saya mendapat perintah. Nantinya jadinya bagaimana? Wallahu a'lam. Tahun ini saya diperintah berangkat haji, insya Allah menghajikan almarhum ayah saya. Nah, caranya gimana, Beb? Yompuh. Sepenting nih niat. Boleh ya? Orang itu karepmu bapak aku. Judulnya untuk menghajikan almarhum ayah saya ya, birrul walidain. Jadi saya sekarang punya alasan yang kuat, niatnya kuat. Apa ya niatnya? Makanya harus penting itu niat. Nah, niat ini pondasi amal. Niat itu pondasi. Yang namanya pondasi itu kalau bangun harus kuat atau enggak kuat? Kuat pondasinya. Kalau badan ini tulang punggung, bukan kaki ya, tulang punggung. Tempat semua saraf berkumpul di tulang punggung. Makanya kalau mau, wah nanti ngajari jelek jangan. Nah, kita kan pernah belajar bela diri dikit-dikit. Ini tempat semua kelemahan manusia ada di tulang punggung. Orang tuh kalau punggungnya kena, selesai. Punggungnya kena, selesai. Tapi kalau punggungnya ini bagus, ya sarafnya bagus, insya Allah dia lebih bertahannya lebih kuat. Sarafnya dari situ. Kalau tulang punggung Anda ini sakit, kaki itu kadang buat jalan nggak bisa kok, ya kan? Berdiri lama juga nggak kuat, padahal ototnya kuat. Tapi kenapa nggak kuat berdiri? Ternyata sarafnya kecepet sepele. Nah ini kita punya niat apa? Semakin besar niatnya, semakin besar pahalanya, semakin kita bersemangat. Ada dialog. Boleh saya mau nanya enggak? Boleh. Dalam hidup Anda, tapi dijawab di hati masing-masing ya, yang paling jenengan sayangi siapa? Manusia, nggak bicara yang lain. Jangan bilang Rasulullah SAW, itu sudah wajib. Artinya dalam kehidupan ini loh, ada orang tua, ada anak, ada pasangan hidup, direnungkan tuh. Ibu ya, Pak E ya, Pak Etole, Mbok E. Jadi ya bapak sama ibu, betul? Ayah dan ibu. Berarti alasan kita untuk beramal kalau karena ayah dan ibu, seharusnya menjadi semangat atau bukan semangat? Semangat. Kuat atau kecil? Kuat. Tapi coba buktikan, sudahkah orang tua kita menjadi semangat buat kita? Kalau belum, berarti orang tua kita itu belum besar di hati kita. Belum besar di hati kita. Kalau sudah, alhamdulillah orang tua kita besar di hati kita. Nah begitu orang tua kita besar di hati kita, kita amal untuk menyenangkan orang tua, Allah kasih pahalanya setiap amal kita ridhallah, 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 ridhallah. Sekecil apapun amalnya ridhallah. Contoh, menyingkirkan gangguan dari jalan, pahalanya apa? Diampuni dosanya oleh Allah Ta'ala, betul kan? Diampuni dosanya oleh Allah Ta'ala. Enggak sampai derajat ridhallah. Ridhallah fi ridhal walidain. Anda sedekah, pahalanya apa? Diampuni dosa, kemudian diganti minimal 10 kali lipat, betul? Enggak sampai derajat ridhallah. Pahala yang namanya ridhallah ini langsung ridhallah fi ridhal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridha Allah bergantung ridha kedua orang tua, marahnya Allah bergantung marahnya kedua orang tua. Nah sekarang gimana caranya? Sedekah tadi yang pahala 10 kali lipat dan ampunan, nyingkirkan gangguan dari jalan, ampunan, berubah jadi ridha Allah sederhana. Begitu Anda akan singkirkan gangguan dari jalan, Anda niat semoga Allah mengampuni orang tua saya. Lain.
Begitu sedekah niatnya, semoga Allah mengampuni orang tua saya. Niatnya dia sedekah itu bukan cari balasan 10 kali, bukan cari apapun, biar orang tua saya selamat, biar orang tua saya senang. Seperti Imam Nawawi ketika keluar sedekah niatnya apa? Biar nanti aib gurunya nggak kelihatan, biar bisa lihat baiknya gurunya. Lah kita sedekah niatnya apa? Biar orang tua saya sehat, biar orang tua saya senang. Itu pahalanya bukan 10 kali lipat, ridhollah unlimited. Nah kalau bisa begitu, why not? Kenapa kita ambil yang kecil? Paham? Tolong nih rahasia ya, jangan dibagikan ke orang-orang. Nanti dapat ridho Allah semua repot kita. Ini kalimat maksudnya kan sebaliknya, dumno gitu ya. Ajarkan biar orang dapat pahala yang besar. Habib ngajar untuk apa? Dari dulu saya, alhamdulillah dari dulu. Awal saya cari ilmu dan awal saya bergerak untuk apapun. Awal, alhamdulillah. Sampai saya nanya sama seorang ulama, kalau ada orang amal niatnya biar terkenal, terus biar orang tuanya seneng, itu riya atau tidak? Itu saya nanya ketika saya duduk di kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP. Saya mau amal biar orang lihat saya, ya, terus orang tuh seneng lihat saya, terus orang jadi muji-muji saya, tapi niatannya bukan biar saya yang terpuji, bukan biar saya yang dinilai baik, biar orang tua saya dilihat sebagai orang yang baik dan orang tua saya seneng. Itu riya atau tidak? Jawabannya sederhana, tidak ada riya dalam birrul walidain. Itu namanya bekti sama orang tua. Sejak hari itu semua saya lakukan niatnya satu, biar orang tua saya seneng bangga. Selesai. Gampang ya? Alhamdulillah. Sama Allah saya dikasih almarhum ayah saya ditaruh di situ dekat, enggak usah jauh, enggak usah jauh-jauh. Udah enggak usah pakai nangis, ngono gaya nunduk nangis netes, enggak usah. Terharu, enggak usah. Ya, terharunya diempet. Nanti saya jadi ikut nangis. Kalau udah bicara orang tua tuh aja mau nangis. Orang tua kita, siapa lagi? Dorongan karena pacar, nih anak muda karena pacar bisa menaklukkan Gunung Merapi Merbabu. Betul. Demi cintaku padamu. Terus lanjutnya gimana? Ke gunung? Hah? Lagunya gimana itu? Oh, orang tahu ngrungokke. Kata beliau, kerungan Pak, kerungan. Ada yang pernah kerungan? Saya tuh cuman kerungu-kerungunya itu. Demi cintaku padamu. Hah? Oh, khilaf banyak ulama di sini. Sudah pokoknya itu kan lebay semua kan, betul kan ya? Lanjutannya kalimatnya lebay. Masya Allah. Tapi itu demi seorang perempuan, demi seorang pria, ini belum menikah loh, nih calon nggak jelas ini, siap melakukan apapun, dorongannya kuat. Lah demi bapak ibu kita yang jelas, kok dorongannya nggak kuat? Apa yang salah dengan kita? Sampai terhalang nih niat yang kuat untuk orang tua kok nggak ada ini? Apa yang salah dengan kita? Sepuronipun ingkang kata. Kalau hari raya Idul Fitri, alhamdulillah Indonesia ini nunjukkan bekti sama orang tua. Kenapa Indonesia sampai sekarang digonjang-gonjang tidak ganjing-ganjing ini? Biasa kan gonjang-ganjing ya. Ini digonjang-gonjang tidak ganjing-ganjing karena setahun sekali itu ada gerakan birrul walidain, silaturahim yang luar biasa. Anak yang orang tuanya sudah meninggal dari Jakarta pergi ke Wonogiri balik walaupun cuma dua hari apa? Saya pengen lihat makam orang tua saya. Itu namanya niat. Jadi setiap rodanya berputar, pahalanya bukan mudik, pahalanya birrul walidain. Niat. Ini kalau udah niat buat orang tua habis, bapakku sudah meninggal, ibuku sudah meninggal, jadi ya saya nggak perlu ke Solo lagi. Dulu saya suka ke Solo karena ada orang tua saya. Sekarang orang tua saya udah nggak ada, jadi saya nggak akan ke Solo lagi. Nah, bapak ibu dipatek nontek, sama saja dia membunuh orang tuanya habis-habisan. Betul kan ya? Kan makamnya ada di Solo.
Berangkat dia terbang jauh-jauh. Kamu ngapain ke Solo? Beli tiket mahal-mahal, buang-buang duit. No, saya bukan buang-buang duit. Ngapain? Saya akan kunjungi paman saya, biar ayah saya senang. Karena itu adik yang paling disayangi oleh ayah saya. Masya Allah. Mabur niatnya, cuman pengen nyenengkan bapaknya yang udah di alam baka. Ini luar biasa. Udah gak usah pakai nangis. Air matamu tak berarti buatku. Oh. Halo. Jelas atau enggak jelas ini? Jelas. Terus mau niat atau enggak mau niat? Niat apa? Beli mobil. Saya punya saudara itu niat beli mobil, dilakoni dia kerja sungguh-sungguh capek-capek beli mobil. Untuk apa? Pengen tiap hari Ahad ngelilingkan ibunya, kemanapun ibunya mau pergi diantar. Karena tadi nggak punya mobil, beli mobil niatnya saya pengen ngelilingkan ibu saya kemanapun. Masya Allah, ini lain, pahalanya sesuai niatnya. Nah, sementara sekarang ada orang punya mobil, punya motor, gak ada niat pengen nyenangkan orang tuanya, gak ada, kan rugi tuh, rugi atau gak rugi? Rugi. Punya rumah, bahkan kalau orang tuanya mampir, ojo suwi-suwi. Ibu tuh jangan kesini lama-lama, repot kita. Kalau ada ibu nih repot, cerewet, ruwet. Masya Allah, model rumah tangga cetor itu loh. Ada enggak yang seperti itu? Saya nggak berani nuduh, tapi ada toh? Ada. Ini ibunya main, dibilang ruweti. Walaupun kenyataannya ruwet, memang ruwet. Loh memang ruwet, saya nggak menafikan, memang ruwet, ibunya ruwet. Kenapa? Tua. Orang semakin tua tuh kembali seperti anak-anak. Kembali seperti anak-anak. Anak-anak ruwet atau enggak ruwet? Ruwet, tapi kan lucu. Kalau kita bisa lihat sisi lucunya, lucu. Sisi orang tua yang semakin ruwet karena usia, ya semakin banyak tingkahnya, semakin mudah tersinggung, ya semakin peka gitu kan ya. Semakin istilahnya apa itu kalau mudah tersinggung itu? Sensitif. Ya, semakin sensitif. Kalau kita paham, oh ini karena sayang sama kita ini, oh karena cinta ini, tidak mau ditinggal, minta ditemani, Masya Allah, dijak guyon mesti senang. Nah saya kalau nanya gini, kok kapan terakhir kamu cium kening ibumu don nunduk kabeh? Belum Ustaz, kalau tangan sudah hari raya, kalau kening kok kelihatannya belum pernah. Kalau kening istrimu tiap malam Ustaz. Masya Allah. Kening istrinya tiap malam, kening ibu bapaknya enggak pernah. Niat, ya nih, niat. Jelas semuanya? Apa yang jelas? Niat. Anda punya niat apa? Mulai banyak niatnya, banyak. Beli mobil, tapi ternyata lain. Yang tadinya cuma ngantar jamaah pengajian, oh ada niatnya lebih besar, mengantarkan orang tua. Habis beli mobil banyak buat apa? Biar ibu saya kalau mau naik mobil nunjuk, mau naik mana silahkan pilih yang mana. Yang itu pakai, yang itu pakai, yang itu pakai. Biar senang orang tuanya, mau pakai milih. Wow, keren atau enggak keren? Keren. Tapi jenengan ngomongnya begitu, praktek si ciri-ciri wangel, reso bu, gak bisa bu. Nah itu jangan, ibu pakai itu nggak cocok. Itu, Masya Allah, kelihatannya judulnya niatnya buat ibu, barang ibunya mau pakai, ojo bu. Iya, naudzubillah min dzalik. Halo, ini wajah-wajah kelaparan atau? Ya alhamdulillah. 1 jam kurang dikit lagi saya bicara. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Allah akan kasih orang sesuai niatnya. Jadi kalau niatnya sesuai orang tua, niatnya karena orang tua, pahalanya bukan pahala sedekah, betul ya? Paham toh? Jadi kalau amalnya sedekah, seharusnya pahalanya sedekah, ya kan? Tapi karena niatnya untuk menyenangkan orang tua, pahalanya menyenangkan orang tua plus sodako, jauh lebih besar. Nah,
Terus Rasul melanjutkan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa ketika dia hijrah dari Mekah menuju Madinah, Rasul menceritakan kondisi para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Siapa yang hijrah dari Mekah menuju Madinah, hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, pengen dapat pahala dari Allah dan pengen mendapatkan sesuatu dari Rasulullah SAW, pengen menunjukkan cintanya sama Rasulullah, ya nanti dapat seperti niatnya. Tapi barang siapa hijrahnya, faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha, karena pengen mendapatkan dunia, ya, awim ro'ati yang kiuha, atau gara-gara perempuan yang mau dinikahi, ya dapatnya itu, cuman itu toh, akhirat nggak dapat, dapatnya cuman itu. Contoh, Mas sepuranipun ingkang kathah, saya buat contoh boleh ya Mas ya, yang masih jomblo-jomblo nih. Kalau bapak-bapak kan nggak cocok dibuat contoh. Yang jomblo-jomblo ini nggak pernah ikut majelis Ar-Raudhah, nggak pernah ikut majelis Ahbabul Mustafa, nggak pernah ikut majelis-majelis ilmu. Tiba-tiba suatu hari ketemu dengan seorang perempuan namanya Fulanah. Kemudian ditanya si Fulanah ini, Mbak, rumahnya di mana? Si Mbak jawab, Mas kalau pengen ketemu saya nggak usah cari rumah saya, Majlis Ar-Raudhah adalah rumahku. Woi, eng iki ora penak iki. Si emas ini langsung search Google Majlis Ar-Raudhah, pakai Google Map diikuti. Ya, akhirnya dia buat jadwal Majlis Ar-Raudhah, hari apapun dia berangkat, bahkan dia sebelum orang datang sudah datang. Tapi niatnya apa? Nyegat si Mbak Fulanah. Gak ada niat yang lain ya, gak ada niat yang lain. Cuman itu aja niatnya. Ya walaupun dia berangkatnya ke tempat ilmu, ya dapatnya ya si Mbak Fulanah. Paham kan? Dapatnya si Mbak Fulanah. Eman-eman atau enggak eman-eman? Eman-eman. Nah, pertanyaannya kan sudah disebut sama Nabi, siapa hijrahnya karena dunia, betul kan? Tapi kenapa disebut lagi karena wanita? Ulama menjelaskan, di situ Rasul pengen ngasih tahu bagian dunia yang paling ruwet, bagian dunia yang paling berbahaya untuk pria. Untuk pria loh Bu, sabar. Maksudnya bukan untuk dunia, bukan ya. Jadi bagian dunia yang paling ruwet untuk pria, paling bahaya untuk pria adalah perempuan. Halo, betul enggak Pak? Perempuan itu bisa wujudnya istri, betul kan? Bisa wujudnya belum jadi istri, bisa wujudnya istri orang lain. Ngeri atau enggak ngeri? Sampai-sampai iklan motor, iklan mobil yang dipajang perempuan. Iya toh? Perempuan ini dibuat ikon sekarang, dibuat ikon untuk menarik hati, Nah karena itu dunia itu tidak pernah digambarkan dalam wujud laki-laki. Ada enggak dunia dalam wujud laki-laki? Enggak ada. Jadi bapak-bapak aman, Anda bukan bagian dari dunia. Begitu, yora. Tapi dunia itu kalau menjelma wujudnya perempuan. Ketika Rasulullah Mi'raj ketemu dengan ajus, perempuan sudah nenek-nenek. Malaikat Jibril menjelaskan itu dunia. Di zaman Nabi ketika ketemu dunianya udah nenek-nenek. Zaman dahulu kala dunianya masih gadis, orang tergoda wajar. Lah kita ini ketemu dunia udah nenek, rentah kok kedanan. Kita ini enggak wajar. Paham maksudnya? Halo. Nah, tapi kalau para aulia wassolihin lain. Pernah seorang ulama itu di rumahnya ada yang nyapu, habis itu yang nyapu hilang. Tiap hari diintip sama temannya, ada yang nyapu di dalam rumahnya di luar, tapi habis itu yang nyapu hilang, perempuan. Maka akhirnya temannya nanya, saya tiap hari lihat ada yang nyapu di rumahmu, itu siapa? Lu kamu lihat? Iya. Ya udah, jangan cerita orang-orang, itu dunia Allah jelmakan jadi wanita khusus untuk nyapu dan menyiapkan semua keperluan saya. Kalau buat wali dunianya itu tunduk, dunianya bisa diperintah, enak atau?
Jadi kalau angkat-angkat nyuruh dunia, oh wali itu luar biasa. Kok jangankan dunia, setan bisa ditipu. Belum dengar ceritanya wali nipu setan? Mau dengar ceritanya? Wani piro? Biasanya kan orang setan nipu wali, nipu manusia, betul kan? Wali nipu setan, udah dengar belum? Alhamdulillah. Kapan joknya ini? Luar biasa. Tim jok mengejok tanpa saya ketahui. Ada seorang wali Allah, orang soleh, punya pesantren, muridnya banyak. Suatu hari setan itu disuruh sama iblis untuk menggoda wali ini. Nah, setan ngajarin iblis ngajarin si setan ya. Iblis ngajarin setan cara menggoda wali ini, kamu harus nyusup jadi muridnya. Maka hati-hati loh. Orang-orang soleh itu jangan-jangan tuh muridnya jelmaan setan, hati-hati. Waspada kan boleh ya. Tapi jangan suudzon enggak boleh, prasangka buruk enggak boleh, waspada boleh, karena setan bisa menjelma jadi manusia. Kalau manusia enggak bisa menjelma jadi setan, karena manusia kadang-kadang jadi subhanallah, jelmalah jadi manusia. Sregep, rajin. Nah, jadi kalau murid-murid yang rajin tuh jangan-jangan setan. Rajin dia. Rajinnya luar biasa. Sehingga teman-temannya satu pesantren itu heran, ini kok kuat bener ya, tahajud kuat, ngangsu kuat. Ngangsu bahasa Indonesianya apa? Ngangsu. Lain. Ngangsu itu ngambil air berkali-kali untuk memenuhi bak mandi, betul ya? Ngangsu, bahasa Indonesianya apa? Ngambil air berkali-kali untuk mengisi bak mandi, namanya apa? Ngangsu. Jadi ngangsu itu apa? Bahasa Jawa itu luar biasa, satu kata tapi maknanya luar biasa. Ngangsu, diambil air, siapkan sandalnya kiainya, cepakkan di depan. Paham betul nih, kiai pengen apa tahu, gurunya pengen apa tahu. Teman-temannya gede-gede semua, wah ini luar biasa. Kita kalah, kita udah bertahun-tahun ternyata kecerdasan kalah, ilmu kalah sama anak baru yang satu. Anak baru ini pun dicintai sama kiainya, sama syekhnya, sama habibnya, sama ustadznya, dicintai. Kemana-mana diajak, diajak. Nih pegangkan nih, kamu taruh sandal saya, ini kamu ini, tolong kamu ini. Jadi orang kepercayaan, orang terdekat, semua iri. Ini anak baru ini. Tapi semua sadar, gak bisa mengejar jadi anak yang satu ini. Kalah cerdas, kalah sregep, kalah rajin, kalah, semuanya kalah. Sampai suatu malam, orang soleh ini ada janjian ketemu sama temennya, sama-sama orang soleh. Pertemuan rahasia. Pertemuan para wali di tengah padang Sahara. Nah, ini yang kepercayaan nih, setan jelmaan diajak sama orang solehnya, kamu ikut saya mau ketemu teman saya, silahkan ikut. Seneng nih ya, ini udah saatnya upaya mendapatkan kepercayaan orang soleh ini sudah kental. Nanti kalau udah percaya betul, saatnya ditipu, pikir setan seperti itu. Luar biasa, ketemu di padang Sahara. Temennya orang soleh tadi kaget, loh lah kok teman saya bawa setan? Karena orang soleh tahu itu setan sama manusia itu tahu bedanya. Kalau kita kan manusia sama setan gak ada bedanya, Orang soleh tahu ini manusia, ini setan. Maka ambil batu, ikhla' ya la'in, dilempar gitu. Pergi kamu yang terlaknat, dus terbakar langsung hilang. Disitulah ngomong ini temennya tadi, kamu nih gimana? Selama ini kamu dilayani sama setan, kamu bawa setan, kenapa kamu nggak ngerti? Orang soleh tadi yang punya murid setan pegang kepalanya, ya Rabbi Allah, pintermu. Yang nggak tahu itu siapa? Nah terus saya itu tahu tapi saya pura-pura nggak ngerti gara-gara kamu. Akhirnya dia pergi. Maksudmu?
Saya itu nggak mau nyusahkan murid saya. Masa murid saya suruh cari air, saya suruh ngepel, biar setan yang begitu. Saya itu tahu, tapi saya pura-pura nggak tahu. Tapi kamu rusak penyamaran saya. Masya Allah, orang soleh pun bisa menipu setan. Keren atau nggak keren? Ya kalau kita kerjasama sama setan untuk nipu orang, bahkan cari ilham mau nipu setan. Kapan kamu datang? Setan, ayo datanglah setan, datanglah setan, bantu aku untuk menipu, butuh ide-ide untuk menipu. Na'udzubillah min dzalik. Mau nipu manggil setan, minta petunjuk dari setan. Begitu ada ide cemerlang untuk menipu, bilang sama temennya, kamu dapat ide dari mana? Oh ada, bantuan setan selalu datang kepada saya, memberikan ide-ide cemerlang. Na'udzubillah min dzalik. Jelas semuanya? Nah ini orang soleh bisa memperkerjakan wanita dalam arti dunia menjelma jadi wanita. Nah wanita ini memang bahaya, Bu. Ini wanita yang nggak baik loh Bu. Ibu kan baik toh, baik kan ya. Jadi aman, jangan dibilang nanti Habib Novel merendahkan wanita, salah ya. Wanita itu ibu kita ya, wanita. Tadi kan ya, wanita itu adalah makhluk Allah yang luar biasa. Tapi wanita ini kalau udah jadi setan, ya setan yang luar biasa sesuai tingkatannya. Karena wanita itu luar biasa baiknya, kalau jadi buruk ya buruknya luar biasa. Nah, di antaranya, ini mau ngomong gak enak nih, Bu jangan tersinggung ya Bu ya. Ibu, jawabannya nggak pasti. Biasanya ya ini Ibu, iya. Perempuan itu di Al-Quran ya, yang urusan dengan buruk. Amin syarrin naffatsati fil uqad. Tukang sihir yang masuk Islam itu disebutkan laki-laki. Tukang sihir yang masuk Islam itu laki-laki. Tahu kan? Tukang sihir yang duel sama Nabi Musa itu loh. Akhirnya kan semua sujud masuk Islam karena tukang sihirnya laki-laki. Tapi giliran yang menyihir sampai melukai orang, nyakiti orang, wa min syarrin naffatsati fil uqad, di situ sebutkan siapa? Perempuan-perempuan yang meniup buhul. Perempuan. Makanya dalam dunia cerita anak-anak jarang kita temukan kisah kakek sihir, yang ada bahkan dalam film nasional pun itu film silat, bukan Pak Lampir tapi dikesankan begitu, betul kan ya? Mak Lampir kan tokoh apa itu? Perempuan yang serem, yang sakti, betul kan ya? Tapi kan seperti arahnya negatif, perempuan. Karena perempuan punya kekhususan di situ. Karena itu hati-hati terhadap perempuan meskipun jatuh cinta. Karena perempuan kalau jatuh cinta begitu marah bahaya. Nabi Yusuf itu dicintai sama Zulaikha luar biasa. Tapi yang menjarakan Nabi Yusuf siapa? Yang memenjarakan Nabi Yusuf siapa? Siapa? Zulaikha. Perempuan yang sangat mencintai Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi yang memenjarakan Nabi Yusuf siapa? Yang laporkan Nabi Yusuf siapa? Makanya hati-hati sama Gak enak semua kenapa ini? Hati-hati sama perempuan yang kurang beriman, yang jahat. Carilah perempuan yang sholihah. Ya, sholihah. Caranya jadilah kamu orang yang sholih. Kalau kita jadi orang yang sholih, otomatis dapatnya sholihah. Alhamdulillah. Begitu ngomong sholihah dan sholeh langsung hujan turun. Pertanda perut-perut udah kelaparan. Ya, terakhir saya akan membahas GoLangit. Ya, coba yang sudah install aplikasi GoLangit angkat tangan. Oh, alhamdulillah, belum semua tapi sudah banyak. Malam ini segera install, ya, segera install. Dan beberapa hari cek ada update atau tidak, ada update atau tidak, dicek terus berapa hari. Karena sekarang lagi dibuat pemberitahuannya, lagi diperbaiki, baru diperbaiki notifikasinya.
Aplikasi Go Langit ini alhamdulillah udah di-download lebih dari 24.000 orang. Lebih dari 24.000 device atau handphone yang install dalam waktu yang belum ada 1 pekan. Belum ada seminggu. Itu sudah di-download 24.000 orang. Nah, harapan saya dalam waktu 1 bulan bisa di-download lebih dari 100.000 orang. Ya. Dan semuanya memanfaatkan dengan baik. Karena itu saya butuh bantuan Anda untuk mendakwahkan aplikasi Go Langit ini. Ajak keluarganya, anaknya, temannya, sahabatnya, kenalannya untuk install. Karena dengan install ini mau baca artikel-artikel Islam jadi mudah. Dan sumbernya insya Allah saya sendiri yang pilih. Saya yang saringkan. Saya yang pilih, saya yang saringkan. Antum gak usah filter lagi. Kalau Anda cari di dunia maya harus milih-milih dulu, ya kan ya? Betul enggak ini ya? Ini pas apa enggak ya? Ini cocok apa enggak? Ini udah saya pilihkan yang saya cocok, yang saya seneng, yang saya suka, yang insya Allah baik dan benar. Baik dan benar. Dari golongan manapun, saya enggak batasi siapapun. Pokoknya asal itu baik, karena Khalifah Ali bin Abi Thalib berkata, undur maqal wala tanzur mankol, lihat yang diucapkan, jangan melihat yang diucapkan. Tentunya ya kita mengutamakan ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah terdahulu daripada yang lain. Yang lain iya, tapi ulama-ulama kita dulu. Makanya saya akan pelajari ulama-ulama tempo dulu dari saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air. Ada Imam Nawawi Al-Bantani, ya, kemudian ada Al-Fadangi, ada Al-Jampesi. Itu yang mensyarahkan kitab Minhajul Abidin itu Al-Jampesi. Jampesi mana? Kediri. Ya, ulama-ulama besar dari Kediri, dari Banten, dari Jombang, Al-Jumbangi. Tapi yang mendunia itu dulu. Sekarang ini kalau kita mau cari ulama kita yang mendunia susah. Ada, alhamdulillah ada Habib Rizik itu mendunia. Abdul Somad itu mendunia. Ustadz Yusuf Mansur itu mendunia. Tapi kita pengen ulama yang mendunia betul-betul alim, yang punya keilmuan yang tinggi, punya kitab karangan yang dijadikan rujukan bahkan bacaan di universitas-universitas internasional. Nah, itu akan kita ambil ilmunya, jadikan artikel pendek biar dibaca dimanapun. Satu, dibaca. Yang kedua, meme, gambar-gambar dengan tulisan-tulisan pendek yang menginspirasi, ya, menginspirasi. Yang ketiga, audio. Di situ ada MP3, nanti juga ada radionya, insya Allah ada radionya. Kemudian yang keempat, video nanti ada video-video pilihan dari ulama-ulama terpilih yang durasinya pendek maupun yang durasinya panjang. Insya Allah akan kita siapkan. Termasuk nanti lagi kita pelajari gimana caranya kalau ada ulama-ulama tertentu yang live streaming langsung ada notifikasi, ya bisa dilihat. Oh, ini Habib Novel lagi live, klik langsung nyambung. Oh, ini Habib Taufik lagi live, klik langsung nyambung. Oh, ini Ustadz Yusuf Mansur lagi live, klik nyambung. Oh, ini Habib Syekh lagi live, klik langsung nyambung. Itu lagi kita pelajari dan lagi kita godok. Doakan saja tim yang bekerja ini sehat semuanya, diberi pertolongan dan kemudahan, dan aplikasinya diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijadikan manfaat, bisa menyenangkan orang tua kita dunia hingga akhirat. Al-hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihatin jami'atin nafi'ah wa ala ma nahibuna ali wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Buku Rahasia Ilmu Para Wali harganya Rp100.000. Malam ini sel, malam ini saja ya, besok lain loh ya, nanti tengah malam lain. Malam ini selesai majelis saya kasih diskon khusus buku yang berjudul Rahasia Ilmu Para Wali, dan khusus untuk yang di Majlis Ar-Raudhah ini. Nah, kalau Anda pemirsa memang pengen temennya ada yang di sini, ya silahkan titip temennya, telepon temennya langsung ya. Dari Rp100.000 khusus malam hari ini saya jual dengan harga Rp50.000 khusus malam hari ini.
Anda kalau beli kemudian Anda jual lagi pakai Tokopedia, di Tokopedia harganya 100.000 rupiah. Besok di Majelis Ar-Raudhah dan dimanapun harganya 100.000 rupiah. Khusus malam hari ini 50.000 rupiah. Penawaran menarik dari bosnya Golangit. Berminat langsung cari di depan di toko, tanya sama yang menjaga, yang dinas. Insya Allah berkah untuk semuanya. Al-Fatihah untuk kesembuhan semua yang sakit, khususnya untuk Ibu Markoyah, semoga Allah Ta'ala memberikan kesehatan, diberikan kesembuhan, dan semoga kita semua dipanjangkan usia dalam kenikmatan, ketaatan, keridhaan, kesehatan, kebahagiaan, dan di akhir usia kita semua kelak dengan husnil khatimah. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri Allahumma ya alim bihalati ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي Allahumma inni tami'un fi atak raghibun fi ridhak mustaslimun liqadak faktubni min awliyak wasluk bi sabila hudak wa alhiqni bi asfiyak wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah untuk kelancaran operasi Ibu Ana, semoga diberi kesehatan dan kesembuhan. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih, semoga berkah manfaat. Bentuk formasi 14 ini legi kita makan seperti biasanya. Mohon maaf. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi